Oke, baik. Di sini kita akan belajar ini ya, bahas kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi ini merupakan kuliah lanjutan dari kuliah-kuliah pemrograman yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu ada dasar pemrograman dan juga ada struktur data. Nah, di sini nanti di kuliah pemrograman berorientasi objek itu akan ada beberapa materi tambahan selain yang sudah kalian pelajari dari pertemuan kuliah di struktur data ataupun juga di dasar pemrograman. Seperti itu. Nah, pemrograman berorientasi objek sendiri ini sebetulnya sama kayak struktur data, dia tidak langsung berkaitan dengan bahasa pemrograman. Jadi ini lebih kepada paradigma pemrograman sehingga dia bisa diterapkan di dalam bahasa pemrograman apapun yang mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek. Nah, sama halnya seperti struktur data, kita bisa lihat untuk struktur data misalkan seperti kayak stack, queue, linked list, dan sebagainya, itu juga sebetulnya di bahasa pemrograman lain ada, seperti itu. Nah, di pemrograman berorientasi objek ini juga sama karena dia bentuknya adalah sebuah paradigma. Maka nanti kita bisa terapkan paradigma tersebut itu di dalam beberapa bahasa pemrograman yang berbeda. Nah, di sini untuk ini deskripsi mata kuliahnya. Jadi di sini untuk topik ataupun juga pembahasan yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan nanti akan kita bahas di rencana pembelajarannya. Di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman baru yaitu bahasa Java. Nah, jadi mungkin di dalam dasar pemrograman dan juga struktur data kalian menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Nah, untuk bahasa pemrograman di dalam di dalam pemrograman objek kita akan menggunakan bahasa Java. Nah, tidak usah khawatir, ini untuk bahasa Java itu sebetulnya merupakan salah satu varian dari bahasa C atau C++, sehingga nanti sintaks ataupun juga cara aturan-aturan pemrogramannya itu mirip atau sama persis dengan C atau C++, seperti itu. Nah, cuman kita masuk ke Java karena Java itu dari awal dibuat dengan menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. Nah, sedangkan C++ ini juga bisa kita gunakan pemrograman berorientasi objek. Hanya saja nanti mungkin beberapa konsep ataupun juga teori fundamental di object oriented programming ada sebagian yang mungkin tidak bisa dikerjakan langsung di C++, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan bahasa Java sebagai pengantar dari kuliah pemrograman berorientasi objek ini. Oke, itu kurang lebih untuk pengantarnya. Kita akan bahas detail sedikit terkait dengan capaian pembelajaran yang akan kita peroleh selama perkuliahan ini. Tentunya yang pertama adalah kita diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep pemrograman berbasis atau berorientasi objek dengan fitur-fitur bahasa pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini nanti kita akan membahas mengenai paradigma pemrograman berorientasi objek dan implementasinya di dalam sebuah bahasa pemrograman. Karena di sini nanti kita akan gunakan Java, maka nanti kita akan praktekkan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek tersebut ke dalam bahasa pemrograman Java. Asumsinya adalah nanti ketika kalian ada di semester yang lebih atas dan mungkin saja nanti menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda, sebetulnya konsep pemrograman objek ini akan selalu sama. Karena ini sudah sejak tahun 80-an ini sudah ada dan sampai sekarang masih tetap dipakai. Kemudian juga yang kedua, selain mampu menjelaskan konsepnya, kalian juga diharapkan mampu menganalisis permasalahan dan memodelkan solusinya menggunakan pendekatan berorientasi objek. Nah, ini yang akan sedikit berbeda dari struktur data ataupun juga dasar pemrograman. Nah, kalau di dasar pemrograman mungkin kita lebih fokus pada algoritmanya dan juga mungkin tipe data, terus variabel dan sebagainya. Sedangkan untuk struktur data itu lebih kepada bagaimana kita menyimpan data di dalam struktur.
Kemudian untuk pemrograman berorientasi objek ini akan berfokus pada interaksi antara elemen di dalam program yang kita ilustrasikan sebagai sebuah objek. Jadi kita anggap nanti elemen-elemen dalam program itu sebagai sebuah objek yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, setelah kita mampu menganalisis dan mendesain, terakhir kita akan implementasikan solusinya itu dalam bentuk program menggunakan bahasa yang mendukung orientasi objek. Di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, kira-kira itu. Jadi ini capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita peroleh selama 1 semester ke depan. Jadi selain konsep, terus desain, dan juga implementasi. Jadi nantinya kita juga akan dikenalkan dengan salah satu bentuk desain ataupun juga ini model di dalam pemrograman objek. Nah, mungkin dulu kalau di dasar pemrograman atau struktur data kita biasa memodelkan sebuah solusi itu dalam algoritma atau mungkin dalam bentuk flowchart. Nah, sedangkan kalau di pemrograman objek biasanya nanti kita akan menggunakan yang namanya diagram kelas atau kelas diagram. Jadi nanti untuk modelnya kita bisa gunakan biasanya kita bisa gunakan kelas diagram. Nah, setelah ini nanti kita bisa lihat contoh ilustrasinya seperti apa. Nah, sebelumnya mungkin kalau di dasar pemrograman ya kita biasanya mungkin pakai ini ya. Di dasar pemrograman ataupun struktur data biasanya kita memodelkan desainnya itu mungkin dalam bentuk bisa dalam bentuk flowchart ataupun juga pseudocode seperti ini. Nah, sedangkan kalau di dalam kalau misalkan di dalam OOP, maka kita nanti akan menggunakan sebuah kelas diagram itu untuk merepresentasikan ilustrasi keterkaitan antara satu objek atau satu kelas dengan kelas yang lainnya di dalam sebuah program. Terakhir nanti kita implementasikan dia dalam salah satu bahasa pemrograman yang support orientasi objek seperti itu. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi di sini, pemrograman berorientasi objek itu membahas tentang paradigma atau bagaimana kita menganalisis suatu permasalahan dan membuat solusinya itu dalam bentuk sebuah desain berorientasi objek. Dan itu tentunya nanti akan bisa diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman yang memang support orientasi objek tersebut. Jadi mungkin kalau dilihat sekarang mungkin banyak sekali bahasa-bahasa yang support object oriented programming. Dan kalau kita lihat di beberapa bahasa pemrograman sebetulnya banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman yang nantinya bisa mendukung object oriented paradigma seperti ini. Sebagai contoh misalkan ada C++, ada Java, ada Python, atau mungkin kalau misalkan kalian membuat kode program dalam web, ini juga ada PHP, ini juga support bahasa pemrograman objek, JavaScript, dan seterusnya. Ataupun juga mungkin nanti bahasa-bahasa pemrograman baru ataupun yang mungkin tidak terlalu familiar seperti Kotlin, Scala, Objective-C, dan sebagainya, ini juga semuanya menggunakan pendekatan objek. Sehingga nanti kalian bisa menerapkan konsep yang kita pelajari di sini. Nanti mungkin di semester yang lebih atas, kalau menggunakan bahasa pemrograman yang baru, kalian akan tetap bisa menggunakan konsep yang ada di sini. Nah, bedanya apa? Sebetulnya nanti beda dari masing-masing bahasa pemrograman itu biasanya mungkin dari sisi sintaks sama dari sisi keywordnya. Jadi mungkin nanti bisa jadi di bahasa pemrograman Java misalkan untuk merujuk objek dirinya sendiri kita bisa gunakan this, tapi mungkin di bahasa pemrograman lain seperti kayak di Python itu dia menggunakan keyword self. Nah, mungkin perbedaannya hanya seperti itu. Sedangkan untuk konsepnya itu kurang lebih sama. Sehingga nanti kalaupun kalian diharuskan untuk pindah bahasa, selama konsepnya sama menggunakan object oriented programming, itu harusnya nanti untuk adaptasi sebetulnya cukup mudah karena kita hanya perlu mempelajari sintaks ataupun keywords yang ada di dalam bahasa pemrograman yang baru tersebut.
Seperti itu. Nah, kemudian untuk untuk konsep yang biasanya juga ada di dalam bahasa pemrograman objek maupun bahasa pemrograman biasa, seperti kayak di dasar pemrograman atau struktur data, konsep tentang variables itu akan selalu ada, sama konsep tentang prosedur. Itu bisa berupa fungsi, methods, rutin atau subroutine. Ini penyebutan di bahasa pemrograman yang lain. Yang mana dia mungkin ada inputnya atau parameter input, terus kemudian juga ada parameter outputnya dan sebagainya. Nah, ini juga nanti akan tetap kita gunakan juga. Seperti itu. Nah, kemudian nanti sedangkan kalau di pendekatan paradigma object oriented programming, tentunya variabel-variabel atau prosedur tersebut nanti kita akan bungkus di dalam sebuah kelas. Nah, nanti akan ada beberapa konsep yang selalu akan kita pelajari di dalam paradigma pemrograman berorientasi objek. Seperti itu. Oke, ini kurang lebih. Ini untuk pengantar dari capaian pembelajaran kita. Nah, untuk rencana pembelajarannya, kita nanti akan menggunakan bahasa pemrograman Java dan juga menggunakan tools IDE baru. Mungkin kita akan bahas di minggu depan. Tools untuk IDE-nya kita sebenarnya bisa gunakan semua ini ya, semua editor sebetulnya yang bisa mensupport Java. Tetapi nanti untuk memudahkan manajemen project di dalam kode programnya, kita akan menggunakan IDE Eclipse. Nah, cuman nanti untuk penjelasan lebih detail bagaimana cara pengoperasian dan sebagainya, kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Seperti itu. Oke, kemudian nanti di minggu ketiga, kita akan belajar mengenai konsep kelas, terus kemudian konsep abstraksi dan sebagainya. Ini nanti kita akan mungkin juga akan langsung bahas juga di pertemuan kedua mengenai beberapa hal ini. Kemudian ada juga ke notasi kelas, ini juga kita akan bahas mengenai desain diagram kelas seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Dan kemudian nanti kita bisa modelkan sebuah solusi berbasis pemrograman berorientasi objek. Kemudian nanti di pertemuan 4 kita ada prinsip-prinsip enkapsulasi atau penyembunyian informasi atau objek invariant. Ini sebetulnya nanti juga akan sering kita bahas, mungkin di pertemuan sebelumnya juga kita singgung sekilas dan sebagainya. Kemudian di sini ada komposisi sama inheritance. Ini juga merupakan sebuah sebuah materi penting yang ada di dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini seperti kayak enkapsulasi, komposisi, inheritance sama polimorfisme, ini merupakan elemen-elemen utama yang ada di dalam bahasa pemrograman objek. Ketika nanti kalian mungkin pindah dari bahasa Java ke bahasa lain misalkan, kalian akan selalu temukan konsep-konsep yang dibahas di pertemuan 3, 4, 5, dan juga 6. Seperti itu. Kemudian nanti ada object life cycles, constructor, dan destructor. Ini sama. Ini nanti mungkin di beberapa bahasa pemrograman agak sedikit berbeda. Sebagai contoh misalkan kayak di Java, dia kenal ada konsep namanya garbage collector. Ini kalau di Java kita bisa menggunakan ini. Ataupun juga mungkin di beberapa bahasa pemrograman yang lain itu juga kenal ada ya yang namanya garbage collector. Nah, tetapi kalau misalkan di C++ ini biasanya dia dilakukan secara manual. Nah, ini yang mungkin agak sedikit berbeda. Seperti itu. Jadi, sama nanti untuk objek ataupun instance dari sebuah kelas, itu di dalam program kita bisa create dan kemudian nanti kita bisa hapus ketika dia sudah tidak dipakai lagi. Nah, kalau di Java ini bisa dilakukan secara otomatis pakai garbage collector. Kalau di C atau C++ mungkin sebagian kemarin di struktur data kita kenal ada namanya memset atau mungkin free pada saat kita sudah tidak menggunakan ini, kita tidak menggunakan objeknya. Atau mungkin ada juga ini ya, malloc dan sebagainya di C++. Itu memang karena objek yang dibuat di C++ itu bisa dioperasikan secara manual. Jadi kalau misalkan kita butuh objek, kita bisa create, tetapi kalau misalkan sudah tidak dipakai dan mau dihapus, itu kita harus hapus secara manual. Nah, sedangkan kalau di Java, kita nanti akan bisa lihat Java itu nanti punya konsep yang namanya garbage collector.
Jadi variabel-variabel ataupun objek yang kita pakai itu secara periodik itu akan dicek. Nah, kalau misalkan dia sudah tidak dipakai lagi, itu akan dihapus secara otomatis. Nah, tentunya hal seperti ini nanti akan membuat pemakaian memorinya itu lebih efisien dan juga memudahkan kita tidak perlu melakukan maintenance ataupun apa ya, istilahnya tidak perlu mengurusi satu persatu objek yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kira-kira begitu. Nah, kemudian nanti untuk yang berikutnya di pertemuan 8 ini seperti biasa nanti akan kita agendakan ETS, evaluasi tengah semester dalam bentuk ujian teori. Nah, ujian teorinya mungkin kalau di beberapa perkuliahan di tahun lalu ini biasanya kita akan menggunakan multiple choice. Jadi ada beberapa soal, mungkin sekitar 50 soal yang harus diselesaikan. Nah, kemudian nanti ini soalnya biasanya sama untuk semua kelas. Jadi biasanya nanti akan dijadwalkan pada jam dan hari yang sama. Kemudian materi berikutnya ada exception handling. Nah, ini merupakan materi khusus yang biasanya dipelajari di pemrograman berorientasi objek. Nah, artinya nanti biasanya kalau dalam sebuah program, ketika misalkan terjadi error, maka biasanya kadang dulu di struktur data ataupun mungkin di dasar pemrograman kalau error ya sudah, biasanya programnya hang ataupun berhenti secara tidak wajar. Nah, ini kita akan diajarkan bagaimana membuat program itu akan berhenti ataupun program itu akan mengeluarkan error sesuai dengan kejadian yang ada di dalam programnya. Jadi nanti program itu tidak langsung hang ataupun berhenti, tetapi dia bisa memberikan informasi pesan error kepada kita. Ini yang disebut sebagai exception handling. Nah, sama halnya kayak misalkan kita ini ya, kayak misalkan kita menggunakan beberapa aplikasi modern, biasanya kalau terjadi error itu dia tidak langsung berhenti tapi akan muncul bisa message box atau bisa juga mungkin warning dalam bentuk pesan seperti itu bahwa terjadi suatu kegagalan. Nah, ini bisa kita pelajari nanti di dalam konsep exception handling. Kemudian untuk materi ke-10 sampai dengan ke-12 atau mungkin nanti sampai ini ya ke-14, ini spesifik ke Java. Jadi mungkin nanti untuk beberapa bahasa pemrograman lain tidak punya fitur ini. Tetapi secara umum seperti kayak string, array, release, atau generic itu di bahasa pemrograman lain ini ada. Jadi ini tentang string, ini ada konsep-konsep string yang lebih kompleks daripada konsep-konsep string yang sudah kita pelajari pada kuliah C atau C++ yang sebelumnya. Kemudian berikutnya juga ada array, array list, dan juga generics. Nah, ini mungkin konsep array itu mirip seperti konsep array di dalam bahasa pemrograman yang lain. Hanya saja karena kita menggunakan objek, kita nanti akan bisa membuat array of objects. Nah, ini agak sedikit berbeda dan juga fitur-fiturnya mungkin akan lebih lengkap dibandingkan konsep array yang ada di dalam bahasa pemrograman C atau C++. Kemudian juga ada tipe data generic. Nah, ini mungkin kalau di sambungannya mirip seperti kayak di struktur data. Struktur data misalkan kita punya ada stack, queue, linked list, terus kemudian tree dan sebagainya. Nah, di dalam Java nanti juga kita bisa menggunakan struktur data tersebut, tetapi dia lebih kompleks dan juga lebih fleksibel untuk digunakan. Karena nanti kita bisa menyimpan apapun jenis tipe datanya atau jenis objeknya ke dalam koleksi ataupun juga linked list tersebut. Kemudian di pertemuan 12 ada tentang operasi file sama stream. Ini mirip seperti kayak operasi file dan stream di C. Hanya saja ya tentunya nanti kita bisa lihat objek-objek apa saja yang diperlukan saat kita mengolah atau mengakses file di dalam sistem operasi menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian ada pertemuan 13 sama 14. Ini kita akan bahas mengenai aplikasi pemrograman berbasis GUI. Jadi mungkin ada contoh project nanti yang berbasis GUI atau Graphical User Interface. Jadi kalau sebelumnya mungkin di dasar pemrograman atau struktur data kita menggunakan aplikasi yang berbasis konsol. Nah, ini nanti kita akan coba membuat berbasis GUI. Jadi mirip seperti kayak aplikasi desktop yang kita kenal seperti ini. Jadi ada tombol maximize, minimize, close, dan sebagainya.
Kemudian terakhir itu ada EAS yang dalam bentuk ujian ujian seperti kayak di ETS sebelumnya. Ini ujiannya dalam bentuk sama seperti tadi. Ini multiple choice dan nantinya waktu dan juga ininya akan disamakan dengan kuliah dengan kelas-kelas yang lainnya. Nah, kemudian nanti terakhir ini ada presentasi proyek tim. Jadi mungkin nanti di pertemuan ke 10 atau 11 akan diberikan tugas mengenai penentuan final project yang akan dibuat. Jadi nanti akan dalam bentuk tim, biasanya 3 sampai 4 orang. Dan kemudian nanti akan dilakukan presentasi pada minggu ke-16. Seperti itu. Oke, ini kira-kira untuk penjelasan tentang rencana kuliah kita selama 1 semester ke depan. Untuk pembobotannya, ini untuk yang ETS sekitar 20%, EAS-nya 20% juga, proyek timnya sekitar 30%, dan tugas-tugas pemrograman yang ada di dalam masing-masing pertemuan itu kurang lebih nanti totalnya sekitar 30%. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Kayak ini contohnya ya, ini contoh project yang nanti mungkin akan dibuat. Jadi misalkan kita bisa membuat aplikasi yang berbasis GUI seperti ini. Nah, ini ada beberapa kelas ataupun beberapa library yang sudah disediakan di Java dan nanti tinggal kita include-kan ke dalam ke dalam project kita. Dan kemudian nanti kita bisa gunakan seperti kayak gambar ke layar, kita bisa gunakan beberapa library yang sudah disediakan oleh Java. Ini kurang lebih seperti ini banyak contoh-contoh yang nanti bisa dipelajari. Atau mungkin yang di sini ada untuk atau kayak misalkan kita membuat Paint. Nah, misalkan kalau di Windows kita punya aplikasi Paint. Nah, seperti ini. Nah, ini sebetulnya aplikasi-aplikasi seperti ini bisa kita buat ini karena dia menggunakan paradigma berorientasi objek. Karena kita bisa lihat di sini, ini ada satu pengelompokan ya. Misalkan ada shape, ini kalau misalkan kita pilih salah satu, nah seperti ini. Ini sebetulnya ada beberapa proses yang sama. Jadi misalkan kalau seperti ini ya tentunya yang sama adalah pada saat kita menggambar ke layar, maka di sini nanti aplikasi akan menggambar sesuai dengan objek yang kita pilih ini atau bentuk yang kita pilih ini. Nah, tetapi konsepnya sama, ini dia ada garisnya, warnanya apa dan sebagainya yang kita tentukan di sini. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kita bisa gambar sebanyak apapun ini dengan menggunakan pengaturan yang sama. Seperti ini. Jadi meskipun ini objeknya berbeda, sebetulnya karena ini kita menggunakan kita bisa menggunakan pendekatan objek, ini dia nanti akan punya beberapa behavior atau perilaku yang sama. Dan pada akhirnya nanti kita akan bisa membuat dia menjadi lebih fleksibel. Kita juga bisa lihat misalkan kita bisa nambahkan gambar, kita bisa gambar biasa ke sini, ataupun juga nanti kita bisa simpan dia ke dalam sebuah file dan sebagainya. Jadi banyak sekali nanti beberapa fitur yang sebetulnya mirip di dalam beberapa aplikasi, sehingga kita bisa lihat di sini, keterkaitan antara objek itu seperti ini. Oke, ini beberapa contoh, ini aplikasi yang bisa kita buat. Nah, ini kita bisa pilih nanti kita mau gambar apa, terus kemudian nanti warnanya apa, dan sebagainya. Itu kurang lebih untuk pengantar terkait dengan kurikulum ataupun juga rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, sebentar saya akan coba berikan mengenai pengantar pengenalan pemrograman berorientasi objek. Ini untuk buku diktat nanti kita akan ambilkan dari ini ya, kita ambilkan dari buku yang namanya Java How to Program. Sebentar. Oke, sebentar, ini untuk bukunya saya akan berikan linknya di sini. Sebentar. Saya akan berikan. Oke, untuk bukunya kalian bisa download dari ini ya. Kalian bisa download dari link yang saya berikan. Ini untuk di folder references. Ini ada di Java. Nah, ini ada satu buku yaitu Java How to Program. Ini merupakan acuan referensi utama yang akan kita gunakan. Sama yang kedua itu ada buku tentang UML for Java Programmers. Ini juga merupakan buku yang nanti akan kita gunakan juga. Jadi secara teknisnya itu kita akan gunakan buku yang pertama ini. Jadi secara teknis maupun teori kita akan gunakan buku yang pertama ini, sama yang kedua itu adalah tentang desain. Jadi bagaimana kita bisa mendesain sebuah aplikasi, atau kalau di sini ya tentunya UML atau Unified Modeling Language itu ada banyak komponen yang akan kita pakai, tetapi kita nanti akan khusus menggunakan menggunakan desain dalam bentuk kelas diagram. Oke, ini silakan mungkin bisa di-download dulu. Ini ya, yang Java agak lumayan besar. Kalau untuk yang desain ini sebetulnya meskipun bukunya cukup lama, 2003. Ini berarti sudah berapa tahun? Sekitar 18 tahun lebih ya. Ini sebetulnya secara konsep ini sangat banyak atau tetap digunakan dewasa ini. Jadi meskipun ini bukunya relatif lama, tetapi sebenarnya konsep-konsepnya itu selalu tetap digunakan. Ini sama halnya kayak kayak bukunya database punyanya Rama Krishnan ataupun buku-buku fundamental yang lain seperti kayak matematika diskrit, sistem operasi dan sebagainya. Itu karena memang konsep-konsep yang ada di dalamnya itu masih tetap kita pakai sampai dengan sekarang. Jadi tidak masalah kalaupun di sini ini preferensinya cukup lama. Sedangkan untuk yang Java Auto Program mungkin nanti akan ada beberapa penyesuaian, tetapi sebenarnya lebih banyak ke fitur-fitur bahasanya. Karena kalau sekarang itu Java sudah sampai ke versi berapa, saya lupa. Java versi 14 atau 15. Oh, sekarang 16. Jadi kalau yang 2015 mungkin kita bisa pakai versi 7 atau 8. Ini ada yang versi sekarang yang terbaru ini versi 16, tetapi tidak usah khawatir, ini biasanya perubahan-perubahannya itu lebih ke fitur-fitur yang bisa jadi mungkin penyempurnaan dari yang sebelumnya, ataupun juga mungkin beberapa fitur tambahan yang memang sebelumnya tidak ada. Contoh misalkan Java itu pada awalnya dibuat itu hanya bisa digunakan untuk bahasa pemrograman objek. Jadi semua program yang kita buat, misalkan kayak kita cuma mau print f aja misalkan, itu harus kita bungkus ke dalam sebuah kelas. Nah, sedangkan untuk yang versi terbaru, kita juga bisa menggunakan scripting. Jadi mungkin per baris program itu bisa langsung dieksekusi misalkan dan sebagainya. Nah, itu merupakan fitur-fitur baru yang bisa jadi kalau kita bikin program kecil-kecilan ya enggak perlu kita bungkus ke dalam sebuah kelas. Seperti itu. Nah, ini nanti merupakan fitur-fitur yang ada di dalam bahasa pemrograman tersebut. Tapi kalau misalkan secara konsep itu akan biasanya sama, entah itu nanti Java yang versi 7 atau 8 kita bandingkan dengan versi yang 16 ini.
Ini karena sejak ke Java dibeli sama Oracle, ini dia perkembangannya cukup pesat ya. Jadi mungkin kalau beberapa tahun lalu masih versi 7 atau 8, sekarang sudah sampai dengan versi 16. Karena hampir setiap tahun atau bahkan mungkin dalam 1 tahun itu dia bisa saja menerbitkan versi yang terbaru itu lebih dari sekali. Jadi ada beberapa yang memang sifatnya itu tidak kelihatan secara langsung fitur-fitur tambahannya, tetapi bisa jadi mungkin meningkatkan performa dari program-program yang kita buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Tetapi nanti kita tidak akan mempelajari terlalu dalam karena yang kita pentingkan di sini itu lebih ke konsep-konsepnya. Nah, mungkin nanti bisa jadi mungkin di pertemuan di kuliah-kuliah atas bisa jadi dia menggunakan Java yang lebih kompleks, misalkan kayak di mungkin pemrograman jaringan atau mungkin di pemrograman framework. Kalau ada yang pakai Java, biasanya nanti baru kita pelajari lebih dalam komponen-komponen lain yang biasa kita gunakan di dalam bahasa tersebut. Seperti ini. Oke, itu mungkin ini kira-kira untuk bukunya. Ini yang pertama seperti dengan seperti yang dijelaskan di dalam di dalam rencana pembelajaran. Ini nanti kita masih akan review sedikit terkait dengan paradigma bahasa pemrograman yang biasa kita kenal sebelumnya. Oke, sama yang kedua tadi ada buku terkait dengan UML. Nah, UML ini atau Unified Modeling Language ini adalah sebuah sebuah standar dalam menentukan desain program. Biasanya mungkin di dasar pemrograman kalian kenal mungkin salah satu desainnya dalam bentuk flowchart, atau kalau di sini nanti disebutnya sebagai sebagai state diagram, ataupun juga mungkin nanti menggunakan konsep yang lain. Nah, di sini nanti kenapa kita pakai model? Karena ibaratnya kalau misalkan kita pakai model di sini tentunya karena ya ibaratnya kayak seperti arsitek ya. Kita bisa lihat misalkan seorang arsitek itu kalau misalkan mau membangun sebuah gedung atau sebuah rumah, biasanya dia akan membuat terlebih dahulu desainnya dalam bentuk gambar di dalam sebuah kertas gitu ya. Jadi ibaratnya kayak misalkan kalau kalian lihat di arsitek, ya misalkan kalau kalian mau bikin rumah gitu ya, ya tentunya nanti kita perlu gambar terlebih dahulu seperti ini. Jadi kita perlu gambar nanti ada rumahnya tuh bentuknya seperti apa, komponennya apa saja, misalkan ada mungkin dia ada berapa lantai seperti itu ya, terus kemudian pintunya ada berapa dan sebagainya. Nah, ini adalah cara seorang arsitek itu untuk mendesain sebelum nanti dia membuat bangunan yang aslinya seperti itu. Nah, untuk seorang programmer untuk bisa membuat desain aplikasi yang kompleks, jadi kalian bisa ibaratkan kayak misalkan kayak web browser gini misalkan, tentunya dia akan melibatkan banyak sekali komponen. Dan komponen-komponen tersebut itu harus bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi mirip kayak sebuah rumah ya. Rumah itu misalkan ada garasi, ruang tamu, mungkin tempat tidur, kemudian nanti ada toilet dan sebagainya. Nah, ketika kita membangun aplikasi yang skala besar, ya tentunya nanti akan ada beberapa komponen tersebut yang harus kita perhatikan satu per satu. Sehingga nanti ketika misalkan kita mau menambahi suatu fitur tertentu, maka nanti kita bisa tahu itu letaknya di mana. Jadi mirip kayak misalkan kita mau bangun rumah, kita desain. Nah, misalkan kita desain seperti ini, terus kemudian orangnya misalkan minta ada tamannya misalkan. Ya nanti kita perlu desain ini tamannya areanya di mana. Atau kalau misalkan mau nambah fasad atau nambah teras, misalkan nah itu lokasinya di mana dan sebagainya. Nah, untuk sebuah aplikasi program atau sebuah software, nah tentunya untuk desain tersebut ini kita gambarkan ya tidak seperti arsitek yang gambar rumah dan sebagainya, tetapi kita punya beberapa diagram. Nah, diagramnya nanti tergantung dari aplikasi yang kita bangun. Jadi misalkan kalau aplikasinya berorientasi objek, maka pastinya nanti kita akan bangun kelas diagramnya.
Atau kalau misalkan kita jelaskan sebuah proses, kita bisa gunakan sequence diagram. Atau kalau misalkan kita pakai menjelaskan tentang fitur-fitur aplikasi, kita bisa gunakan use case dan sebagainya. Nah, ini mungkin contohnya misalkan seperti ini. Jadi contoh misalkan kalau kita mau bikin sebuah aplikasi, nah bisa jadi mungkin nanti aplikasi kita itu akan melibatkan beberapa komponen yang lain. Nah, misalkan kalau ini untuk aplikasi yang berbasis web, kalau di Java kita pakai servlet. Nah, ini nanti berarti kita akan turunkan dari kelas servlet yang sudah disediakan. Kemudian nanti ada prosesi request dan sebagainya. Atau misalkan kalau kita mau bikin aplikasi bubble sort misalkan. Nah, bubble sort ini misalkan dia bisa melakukan apa saja sih? Bisa jadi mungkin dia akan bisa melakukan sorting, terus di dalam proses sortingnya kita bisa melakukan swap, dan sebelum melakukan swap kita akan melakukan proses komparasi dan melakukan swap itu sendiri. Nah, ini merupakan fitur-fitur nanti yang ada. Nah, kalau digambarkan dalam kelas diagram, karena ini hanya terdiri dari satu kelas, ya berarti hanya seperti ini saja. Nah, kemudian nanti kita juga bisa gambarkan ke dalam sequence diagram atau urutan alur dari aplikasi. Nah, mungkin nanti ketika dalam sebuah kelas di sini, maka nanti kita akan bisa melihat ini beberapa proses yang dilakukan. Atau bisa jadi mungkin ada aplikasi lain yang lebih kompleks, misalkan aplikasi untuk di sini mungkin aplikasi yang bersifat lebih kompleks, misalkan kayak bikin game misalkan dan sebagainya. Ini bisa digunakan ya. Kita akan bisa gunakan ini untuk mendesain software structure yang lebih kompleks. Jadi mungkin dulu kalau di dalam struktur data atau mungkin di dalam dasar pemrograman bisa jadi mungkin kita cuma melibatkan satu file. Jadi mungkin satu file dalamnya ada fungsi, terus ada fungsi mainnya. Atau bisa jadi mungkin kita ambil dari library, bisa jadi mungkin 2 atau 3 library dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau kita pakai pemrograman objek, nah ini bisa jadi nanti ada banyak file atau banyak objek yang harus terlibat di dalamnya. Nah, ini sebagai contoh misalkan kita bikin aplikasi tentang game ini, misalkan game Space Invader misalkan. Nah, tentunya nanti game Space Invader misalkan, ya tentunya nanti akan ada objek garis misalkan atau objek ray atau mungkin cahaya atau tembaknya. Ada juga mungkin nanti objek space yang menjadi layar dari aplikasinya. Terus kemudian nanti ada portal, ada human portal, ada window, ada door atau wall opening dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa komponen yang nantinya bisa kita desain dan interaksinya satu dengan yang lainnya itu seperti apa. Ini contohnya misalkan gini, misalkan kita bikin aplikasi ini Space Invader misalkan. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, ini ada beberapa komponen yang biasanya digunakan. Sebagai contoh di sini yang paling atas mungkin ada musuhnya gitu ya. Kita punya skor, kita punya perhitungan dari nyawanya. Kemudian ada musuhnya, ini ada bentengnya, sama nanti di sini ada pesawat yang akan menembak ke atas, terus kemudian di sini ada pelurunya, seperti itu. Kita bisa lihat di sini ada banyak objek ya. Ini objek 1, 2, 3, 4. Ini mungkin setiap jenisnya mungkin kita bisa ubah menjadi objek yang berbeda. Ini mungkin 4, 5, 6 misalkan. Nah, ini 7, 8. Jadi banyak objek yang nantinya bisa terlibat di dalam satu buah game. Nah, kemudian nanti ini akan kita desain dalam bentuk diagram kelas seperti ini. Nanti interaksi antara objek satu dengan objek lainnya itu seperti apa. Jadi mungkin nanti akan bisa jadi mungkin ya, ada satu buah objek atau satu buah kelas yang menangani skor. Ada juga nanti yang menangani live. Nah, seperti itu. Ada juga nanti yang menangani tentang musuhnya, terus kemudian mungkin pelurunya dan sebagainya. Nah, kita nanti akan desain modelnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini contohnya, ini contoh
ke space invadernya itu kita bisa desain itu bentuknya misalkan kurang lebih seperti ini. Jadi contohnya misalkan beberapa objek tadi misalkan ada kapalnya, ada UFO-nya, terus kemudian mungkin nanti ada barrier blocks yang jadi bentengnya tadi. Terus kemudian ada barrier juga. Terus ada laser. Nah, lasernya bisa jadi mungkin akan ada beberapa jenis. Bisa jadi mungkin lasernya pas ditembakkan atau pas ready atau mungkin pas meledak itu nanti dia akan punya tampilan yang berbeda. Jadi mungkin nanti pada saat dia ditembakkan itu cuman garis lurus misalkan, terus tetapi kalau waktu meledak bisa jadi mungkin nanti gambarnya akan berubah menjadi seperti gambar ledakan. Seperti itu. Jadi ini contoh beberapa komponen objek yang nanti saling berinteraksi di dalam game tersebut. Atau contoh yang lebih kompleks ini nanti bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi nanti kita melihatnya itu sebuah aplikasi itu tidak hanya nanti cuma satu file saja, tetapi akan ada beberapa objek atau komponen yang menyusun antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Seperti ini. Ini contoh yang lain misalkan dia cuma menggambarkan cuma ada ini ya, cuma ada shape-nya sama invadernya saja. Terus nanti di sini dia bisa ditembak sama bulletnya atau sama pelurunya. Nah, di sini kalau kita lihat ini bullets, ini ada hubungan sama shape sama invaders. Ini kemungkinan itu bisa jadi yang si pesawat musuhnya juga bisa nembak karena dia juga punya bullets di sini. Yang ship atau pesawat kita ini juga bisa punya bulletsnya dan ini jenisnya ada 3, ada slow, fast, sama devastating. Ini contoh, ini mungkin contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk sebagai ilustrasi kenapa kita memerlukan paradigma pemrograman berorientasi objek. Nah, seperti ini. Jadi nantinya program yang akan kita buat di dalam kuliah ini tentunya nanti akan cukup kompleks sehingga kemampuan kalian untuk menganalisis dan melakukan desain itu menjadi salah satu komponen capaian pembelajaran yang memang harus dipenuhi. Jadi kalian mampu menganalisis dan nanti memodelkan solusinya. Jadi ibaratnya sama kayak seperti arsitek. Sebelum kita bangun sebuah gedung, tentunya kita harus punya map atau punya desain. Kita nanti mau membuat gedungnya seperti apa. Nah, sama halnya seperti programmer, ini dengan menggunakan paradigma pemrograman objek, nah, kita akan desain terlebih dahulu objek-objek apa saja itu yang akan terlibat di dalam program kita. Bisa jadi mungkin nanti ada beberapa komponen yang sama dan bisa dipakai untuk beberapa project yang berbeda. Atau bisa juga sebaliknya, ada beberapa kelas atau mungkin beberapa objek yang sudah disediakan di Java, itu bisa juga langsung kita pakai ke dalam project kita juga. Seperti ini. Ini biasanya nanti yang sering kita gunakan selain kelas diagram, itu mungkin ada sequence ataupun juga ada activity diagram dan sebagainya. Seingat saya nanti di kuliah yang lain seperti kayak di APL atau arsitektur perangkat lunak itu nanti akan dijelaskan lebih details mengenai beberapa jenis desain diagram yang lain. Nah, untuk pemrograman berorientasi objek kita biasanya akan fokus mungkin ke dalam kelas diagram sama ke dalam paling banter mungkin nanti ke sequence diagram. Nah, sedangkan untuk yang lain seperti kayak use case itu biasanya dibahas di APL ataupun juga kuliah-kuliah lain yang biasanya berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak. Seperti itu. Ini contohnya misalkan saya bahas sekilas saja ya. Ini contohnya misalkan seperti kayak kelas diagram, nanti kita gambar objeknya apa dan interaksi antar objeknya bagaimana. Nah, kalau misalkan sudah sangat kompleks, bisa jadi mungkin dia akan melibatkan lebih dari satu kelas seperti ini. Kayak membangun mesin ATM misalkan, kita tahu misalkan mesin ATM itu terdiri dari beberapa menu dan juga ada beberapa komponen di dalamnya. Nah, ini tentunya nanti akan tersusun dari beberapa kelas yang terpisah. Jadi nanti tampilan untuk misalkan ya, tampilan pertama misalkan ketika dia mau memasukkan PIN, itu bisa jadi mungkin nanti akan berbeda dengan tampilan untuk melakukan penarikan dana ataupun juga mungkin melakukan transfer, itu tampilan layarnya juga akan berbeda.
Nah, nanti tampilan-tampilan tersebut kita definisikan dalam sebuah kelas, sehingga kalau misalkan mau dipakai, misalkan karena layarnya cuma satu ya, ya nanti tinggal kita switch dengan objek yang memang diperlukan. Kalau misalkan orangnya pilih menu transfer, ya nanti tampilan gambar yang akan kita tampilkan di dalam sistemnya, itu tentunya nanti akan menggunakan tampilan dalam bentuk transfer UI ini. Nanti akan ada informasi, misalkan kita mau sorry, kita mau transfer berapa, terus ke dalam rekening mana, dan seterusnya. Ini akan diatur ke dalam transfer UI yang ada di sini. Nah, ini bentuk interaksinya kurang lebih seperti ini. Ini cukup banyak nanti yang kita pelajari, tapi akan kita lakukan tahap demi tahap. Jadi mungkin yang pertama cuma kelas diagram biasa, kemudian nanti ada interaksinya satu dengan yang lain, terus kemudian nanti ada beberapa jenis tampilan kelas yang khusus seperti kayak abstract class, interface, dan sebagainya. Sama mungkin yang kedua yang mungkin akan sering kita gunakan juga ini adalah sequence diagram. Jadi kalau misalkan ada beberapa kelas, nah ini kira-kira nanti yang berada di hadapannya user ini kelas yang mana? Sebagai contoh misalkan nanti ada UI, ya berarti nanti ini yang pertama akan dilihat user. Namun di dalam UI ternyata nanti dia manggil fungsi di kelas lain, ya berarti dia akan memanggil elemen dari kelas yang lainnya. Seperti ini. Jadi nanti akan menjelaskan interaksi antara user itu dengan aplikasi yang akan kita bangun. Contoh misalkan kalau kita mau main game misalkan, biasanya game itu ada layar utamanya, terus kemudian nanti baru masuk ke dalam gamenya. Nah, layar utama berarti nanti user bisa melakukan apa? Misalkan melakukan login, terus pilih menu misalkan. Nah, kalau pilih menu setting ya, nanti berarti ketika dia pilih setting, maka tampilan yang akan diberikan ke user itu berarti tampilan untuk melakukan setting. Nah, ini dan seterusnya. Ini contoh-contohnya cukup banyak di sini. Kemudian untuk implementasinya, kita akan gunakan implementasi menggunakan bahasa pemrograman Java. Ini contohnya itu kurang lebih seperti ini. Oke, ini nanti untuk kuliah pemrograman berorientasi objek itu biasanya yang sering kita bahas itu dua elemen ini, ada kelas diagram sama sequence diagram. Untuk yang lain seperti kayak use case, terus kemudian mungkin untuk package, ini mungkin akan kita bahas yang package, tetapi untuk menjelaskan terkait dengan komponen-komponen yang ada di dalam aplikasi kita. Oke, untuk sisanya itu biasanya nanti kita akan bahas di beberapa kuliah yang lain. Oke, mungkin itu untuk pengantarnya, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, sebentar kita break dulu 5 menit ya. Silakan kalau ada yang mau ke belakang. Nanti kita lanjutkan lagi setelah ini.
Oke, baik, saya lanjutkan untuk materi kita hari ini. Oke, jadi mungkin untuk yang di pertemuan hari ini kita akan cukupkan setelah sesi ini ya. Jadi mungkin ini kita review sedikit mengenai beberapa teknologi ataupun juga beberapa paradigma pemrograman itu yang sudah kita pelajari di dalam dasar pemrograman maupun di struktur data. Ini secara umum mungkin untuk hardware dan software. Ini ya secara umum kita akan tahu bahwa ada beberapa komponen utama di dalam sebuah komputer. Ini mungkin tidak akan saya bahas. Oke, mungkin saya akan masuk ke sini ke dalam sebuah hierarki data. Oke, jadi mungkin kalau misalkan di dalam pemrograman di dalam dasar pemrograman kita mungkin kenal ada yang namanya sebuah variabel, dan di mana variabel tersebut itu bisa jadi memiliki beberapa jenis tipe data. Ada tipe data numerik seperti seperti integer, mungkin double, float dan sebagainya. Atau bisa juga tipe data dalam bentuk teks seperti char ataupun string ataupun juga pointer of char yang bisa juga kita representasikan sebagai sebuah string. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat ini sebuah variabel, itu bisa jadi akan tersimpan secara langsung ke dalam sebuah memori, dan kemudian biasanya kita menggunakan variabel itu untuk merujuk ke objek yang ada di dalam memori tersebut. Nah, tentunya ini akan relatif cukup sederhana karena biasanya kita hanya mengoperasikan variabel saja. Jadi satu variabel itu mungkin berisi tipenya angka ataupun angka ataupun juga mungkin dalam bentuk huruf misalkan, atau kalau misalkan dia string ataupun pointer of char, ya tentunya nanti akan ada deretan blok memori itu yang berisi data-data tersebut. Nah, ini mungkin penjelasan yang lebih detailnya. Nah, cuma nanti ketika kita berbicara terkait dengan objek, maka ketika misalkan kita melakukan suatu penyimpanan data, maka nanti data tersebut itu akan disimpan menjadi suatu kesatuan. Jadi bisa jadi dia akan melakukan blocking satu buah lokasi memori itu dengan melakukan blocking sebuah objek di dalamnya. Ini contohnya misalkan kalau kita punya blok memori, misalkan mungkin kita akan coba gambarkan. Sebagai contoh misalkan, sebentar saya bukakan dulu. Nah, mungkin kalau misalkan kita punya, ini katakanlah misalkan ini kita bisa ibaratkan sebagai blok memorinya. Nah, di sini mungkin kalau kita punya seperti ini, integer A misalkan sama dengan 10. Ya, bisa jadi nanti di sini itu ditempati ini misalkan 10 gini ya. Nah, terus kemudian nanti mungkin kita punya variabel A yang akan merujuk ke sana. Nah, misalkan seperti ini. Jadi nanti mungkin saja ada variabel A itu yang akan merujuk ke dalam objek yang ada di sini. Atau bisa jadi mungkin kita punya array misalkan. Misalkan kita isikan seperti ini. Ya, bisa jadi nanti mungkin ada sebuah blok ya, yang bisa jadi ini dioccupy atau ditempati oleh si B tadi. Nah, mungkin seperti ini. Ini kalau misalkan kita berbicara terkait dengan variabel ataupun juga tipe data yang ada di dalam pemrograman di dasar pemrograman ataupun juga di dalam struktur data, ini biasanya seperti ini. Nah, tetapi ketika misalkan kita punya sebuah objek dari sebuah kelas, misalkan kelasnya ada kelas student ya, misalkan. Ini misalkan dia punya data nanti di dalamnya ada first name misalkan. Terus kemudian nanti juga ada last name dan sebagainya. Terus mungkin saja dia ada age misalkan di sini.
Nah, bisa jadi mungkin nanti dia akan sama, dia akan ngeblok beberapa area di dalam memori sesuai dengan kapasitas dari data-data yang dia simpan. Jadi misalkan ada first name, ada last name, ada age misalkan, mungkin seperti ini. Nah, ini misalkan kita buat sebagai sebuah objek. Nah, misalkan bisa jadi mungkin ini objeknya kita kasih nama S misalkan. Nah, bisa jadi mungkin nanti di sini, ini blok memorinya, itu bisa jadi akan terpenuhi seperti ini. Nah, kemudian nanti sebagian itu akan digunakan untuk menyimpan data first name-nya misalkan, karena ini string, ya bisa jadi mungkin akan tersimpan di area ini. Last name-nya mungkin akan tersimpan di sini, age-nya akan tersimpan di sini. Misalkan seperti ini. Jadi, ketika kita berbicara tentang objek, nah ini agak sedikit berbeda dengan kalau kita misalkan menggunakan tipe data primitif seperti ini. Dimana kalau misalkan seperti ini biasanya dia cuma langsung ngeblok ya ini ya secara berurutan misalkan. Nah, sedangkan objek ini bisa jadi juga berurutan, atau kalau misalkan ternyata dia ukurannya cukup besar, ya bisa jadi mungkin dia akan menempati area yang lain seperti ini. Karena di dalam satu buah kelas atau satu buah objek itu biasanya nanti dia bisa berisi lebih dari satu variabel. Oke, kurang lebih mungkin ilustrasinya itu seperti ini. Oke, Zara mungkin ya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya Pak, saya masih bingung perbedaan antara kelas sama struct itu apa ya Pak? Oke, ya pertanyaan bagus. Nah, bedanya kelas sama struct itu apa? Ini sebetulnya nanti kalau kita lihat dari sisi dari sisi implementasinya mirip. Jadi boleh dibilang sebetulnya kalau struct itu bentuknya lebih sederhana. Sedangkan untuk yang kelas itu nanti akan ada beberapa sifat yang lain yang agak sedikit berbeda dengan struct. Contoh misalkan kalau struct kita mungkin punya ini ya. Struct itu biasanya fungsi utamanya itu adalah ini menggabungkan ini ya beberapa variabel ke dalam satu buah ke dalam satu buah tipe data baru. Nah, ini kalau misalkan di dalam kelas itu juga sebetulnya nanti sama, dia bisa memiliki sifat untuk menggabungkan beberapa variabel itu ke dalam satu buah tipe data yang baru. Nah, cuma nanti perbedaan utamanya itu adalah kalau struct itu biasanya dia nanti memiliki sifat-sifat. Nah, ini mungkin ya kita bisa lihat di sini, misalkan. Ini secara implementasinya mirip. Jadi mungkin kita bisa lihat di sini ini isinya sama untuk kelas tes, misalkan dia isinya satu variabel, struct ini juga isinya satu variabel. Nah, misalkan seperti ini. Nah, tetapi yang membedakan itu adalah setiap kelas itu dia nanti setiap variabelnya bisa diberikan sebuah akses modifier. Jadi kita bisa membuat variabelnya ini bisa diakses secara langsung atau tidak. Jadi misalkan kayak seperti ini, misalkan kalau kita tidak kasih kita tidak kasih keyword public misalkan, maka dia tidak akan bisa diakses langsung oleh bagian program yang lain. Seperti itu. Terus kemudian juga ada beberapa sifat yang lain seperti kayak inheritance, polymorphisme, dan sebagainya. Itu yang tidak ada di dalam sebuah struct. Atau mungkin ini saya akan tunjukkan di sini. Sebentar. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Ini bedanya apa? Struct sama kelas. Ini kalau misalkan kita lihat, ini tadi fiturnya adalah untuk ini menggabungkan beberapa variabel ini ke dalam satu buah tipe data baru. Kelas ini juga sama. Jadi dia sama menggabungkan beberapa variabel ke dalam satu buah tipe data baru. Nah, cuman bedanya nanti dalam kelas itu kita kenal ada yang namanya konsep inheritance sama ada konsep sebelum inheritance ini mungkin nanti ke komposisi dan terus kemudian nanti ada juga konsep tentang enkapsulasi misalkan. Ini nanti membahas tentang access modifier.
Terus juga ada mungkin ada konsep yang lain, itu ada konstruktor misalkan. Terus kemudian nanti akan ada inheritance sama polymorphisme. Sama sorry, ini mungkin yang apa namanya yang lain yang utama itu juga ada object instantiation. Oke, mungkin antara struct sama kelas itu sebetulnya nanti yang sama itu cuman di konsep ini, konsep yang pertama. Jadi dia struct itu biasanya kita gunakan untuk menyimpan beberapa variabel. Misalkan kita punya misalkan struct apa? Misalkan koordinat gitu ya, misalkan. Terus kita punya integer x dan y misalkan. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini. Nah, sedangkan kalau untuk kelas itu sama ya. Nanti untuk misalkan untuk kelas ya juga sama, kita bisa implementasikan dengan cara yang sama. Nah, cuma nanti dia ada akses modifiernya. Misalkan integer, bisa kata kasih private x misalkan, ini untuk mendefinisikan apa namanya, dia tidak bisa diakses secara langsung seperti ini. Nah, cuman bedanya itu di sini. Kalau struct ini biasanya sorry. Dia tidak biasanya dia tidak perlu diberikan akses modifier. Jadi misalkan kayak private atau public itu dia biasanya tidak diperlukan. Nah, sedangkan kalau di dalam kelas itu wajib disebutkan. Karena bisa jadi untuk beberapa variabel di dalam kelas itu ada yang mungkin tidak boleh diubah secara langsung. Itu karena kita perlu menerapkan satu konsep namanya enkapsulasi. Sama kayak kita, misalkan kita sebagai orang, kalau kita ibaratkan sebagai komponen dalam object oriented programming, jenis kita atau jenis kelas kita itu adalah orang atau manusia. Kemudian kita punya beberapa properti, misalkan seperti kayak nama, misalkan, terus kemudian mungkin jenis kelamin dan sebagainya. Nah, sebagai contoh gini, terkait dengan nama misalkan, orang itu bisa tahu nama kita, tetapi orang itu tidak boleh mengganti nama kita. Atau misalkan secara ini ya, secara hukum mungkin tidak bisa mengganti nama kita secara langsung. Nah, ketika kita punya kelas atau objek itu konsepnya sama. Jadi ada beberapa mungkin yang tidak boleh diubah secara langsung oleh bagian program yang lain. Ada juga yang mungkin boleh. Nah, itu diatur di dalam sebuah yang namanya enkapsulasi. Nah, ini di dalam struct itu biasanya tidak diterapkan konsep tersebut. Kemudian juga ada konsep lain seperti kayak composition. Jadi ini mungkin di dalam struct ini ada. Composition itu berarti misalkan gini, ada sebuah struct terus dia jadi elemen di dalam struct yang lain. Nah, itu diperbolehkan. Ini juga ada di dalam sebuah struct ataupun di kelas, ini juga ada. Terus kemudian ada access modifier. Nah, ini struct itu biasanya tidak perlu menerapkan ini. Nah, untuk yang access modifier ini biasanya kita tidak menerapkan di dalam bentuk struct, karena biasanya struct itu kita hanya gunakan untuk beberapa bagian saja. Tapi secara implementasinya itu sebetulnya bisa saja itu diberikan tambahan sebuah access modifier. Misalkan private, public, ini bisa tetapi tidak di-enforce atau tidak diwajibkan. Seperti itu. Jadi ini perbedaannya yang cukup signifikan. Jadi ini ada atau tidak, biasanya ada tetapi tidak di-enforce ya. Atau apa bahasa Indonesia tidak diwajibkan. Dan ini tetapi tidak diwajibkan. Nah, sedangkan kalau dalam kelas ini wajib. Jadi dia harus ada sebuah enkapsulasi yang perlu dilakukan. Sama di sini untuk kelas itu dia ada yang namanya konstruktor untuk membuat objek. Nah, kalau di struct itu biasanya itu kita menggunakan malloc misalkan dan sebagainya. Konstruktor itu biasanya ini inisialisasi variabel awal. Sorry.
Ini yang namanya konstruktor. Nah, ini kalau dalam struct ini biasanya dia tidak ada. Seperti ini. Jadi ini perbedaan utamanya itu kalau misalkan struct itu dia beberapa komponen ini mungkin ada di dalam struct tetapi tidak diwajibkan atau tidak di enforce seperti itu. Kemudian ada inheritance. Jadi ini kita bisa mengembangkan satu objek itu dari objek yang sebelumnya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan kita mau bikin sebuah kelas yang mungkin mirip dengan kelas yang lain, kita tidak perlu membuat dua kali. Kita bisa bikin misalkan satunya sudah selesai, misalkan kita buat, nah nanti kita turunkan ke dalam kelas yang baru. Terus kemudian nanti berikutnya ada juga polymorphisme. Ini juga tidak ada dalam struct. Jadi nanti ini beberapa komponen utama ini yang nantinya akan membedakan antara struct dengan kelas. Kalau ini mungkin saya tunjukkan contohnya misalkan seperti ini ya. Nah, ini mungkin yang menjadi sedikit berbeda nantinya. Karena kelas ini dia punya fitur yang cukup banyak. Jadi mungkin fitur-fiturnya kalau kita lihat sekilas itu mungkin yang yang sangat mirip itu yang pertama. Kemudian mungkin komposisi ini misalkan struct within struct itu juga bisa kita lakukan. Itu biasa kita sebutnya sebagai composition kalau di dalam kelas. Ini juga ada. Kemudian enkapsulasi ini dia ada tetapi tidak diwajibkan. Nah, sedangkan kalau dalam kelas itu wajib karena dia merupakan salah satu komponen utama yang harus kita implementasikan. Seperti itu. Kemudian ada juga konstruktor, inheritance, sama polymorphisme. Yang object instantiation ini aja kaitannya sama konstruktor. Ini mungkin saya hapus saja. Nah, ini yang mungkin akan membedakan dia dengan struct sama kelas yang sudah kita kenal sebelumnya. Oke, sebentar, ini mungkin contohnya gini. Nah, contoh misalkan seperti ini ya. Oke, ini mungkin struct. Ini kalau misalkan dalam struct kita bisa buat dia namanya adalah nested struct. Jadi misalkan di sini ada struct school misalkan. Kemudian ada ke objek di dalam student. Ini dia nyebutkan ada struct school yang bernama variable object. Nah, ini kalau misalkan di dalam pemrograman objek ini biasa kita sebutnya sebagai composition seperti ini. Nah, ini yang mungkin akan membedakan dia dengan struct. Jadi, oke, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Zara mungkin ada lagi? Itu Pak, kan yang di contoh Bapak ini kelas koordinatnya kan public Pak. Kalau si kelasnya sendiri itu private itu gimana ya Pak? Kalau kelasnya private itu tergantung. Biasanya kalau misalkan dia private ini dia tidak bisa digunakan di bagian yang lain. Ini nanti akan ada kaitannya sama access modifier. Sorry. Ada juga nanti kelas yang namanya itu protected seperti ini. Jadi ini mungkin ada kalau misalkan di Java itu biasanya ada public, ada protected sama private. Kalau private ini berarti dia tidak bisa dipakai di bagian program yang lain. Ini biasanya kalau misalkan kita mau dia kelasnya itu hanya bisa dipakai di kelas itu sendiri. Jadi contohnya misalkan sebentar ada inner class sebentar.
Nah, ini biasanya misalkan gini, kalau kita lihat ini contoh struktur kelasnya, itu misalkan dia punya kelas namanya data structure. Nah, terus kemudian ini ada propertinya sama ada fungsi misalkan. Terus di dalamnya ini ada kelas event iterator, ini akses modifiernya private. Nah, kalau misalkan seperti ini, kelas event iterator itu hanya bisa dipakai oleh kelas data structure ini sendiri. Jadi biasanya kalau untuk yang private itu digunakan di dalam sebuah nested class seperti ini. Jadi kita tidak biasanya kita tidak pernah mendeklarasikan kelas private itu di satu file atau satu kelas sendiri. Ini biasanya kita misalkan perlu membungkus beberapa variabel ke dalam satu kelas. Nah, tetapi hanya dipakai di kelas itu sendiri, maka ini biasanya kita buat menjadi sebuah private class. Tapi biasanya yang paling umum kita lakukan kalau kelasnya dipakai di tempat yang lain, itu biasanya kita deklarasikan public atau bisa juga kita deklarasikan dia protected. Seperti itu. Nah, ini ada penggunaannya nanti bagaimana, ini lebih ke sisi desain sih. Jadi bagaimana nanti kita pakai nested class itu kalau misalkan kita mau melakukan ini penggabungan beberapa kelas yang hanya digunakan di satu tempat. Jadi kalau misalkan hanya dipakai di satu tempat itu biasanya kita pakai ke private seperti itu. Kemudian nanti misalkan kita mau meningkatkan enkapsulasi atau pembungkusan objek, jadi misalkan biar tidak bisa diakses secara langsung di tempat lain, nah itu biasanya kita bisa gunakan model private yang tadi. Kemudian ini juga bisa meningkatkan kode ataupun juga ini kode yang mudah di-maintain dan juga lebih mudah untuk dibaca. Seperti ini. Jadi ini nanti lebih ke level desainnya. Jadi kapan kita menggunakan kelas yang private, itu kalau misalkan memang dia hanya dipakai di kelas itu sendiri. Seperti ini. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Dari saya sudah, Pak. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Jadi memang betul, mungkin nanti kalau kita lihat sekilas itu mirip seperti struct sebetulnya. Nah, cuman untuk pemrograman berorientasi objek itu juga punya beberapa fitur yang lain. Sorry, ini mungkin bukan tidak ada ya. Ini tetap sama, dia ada tetapi tidak di-enforce atau tidak diwajibkan. Kalau kalian lihat sebetulnya kalau pakai C atau C++ itu kalau misalkan pakai C++ ini ada sebetulnya tetapi dia tidak diwajibkan. Seperti itu. Sedangkan untuk inheritance sama polymorphisme ini biasanya sangat tergantung dengan paradigma pemrograman berorientasi objek. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih nanti perbedaannya seperti ini. Jadi harapannya kalau misalkan kalian sudah pernah memiliki atau pernah belajar struct di dalam pemrograman di dasar pemrograman maupun di struktur data, ini sebetulnya nanti kalaupun mau pindah ke dalam kelas atau paradigma pemrograman objek ini tidak akan kesulitan. Karena ini beberapa komponennya ada, kita hanya menambahkan beberapa konsep baru sama desain. Jadi nanti kita tidak hanya misalkan mengembangkan atau menyelesaikan solusinya, tetapi kita juga perlu mendesain yang lebih efisien. Nanti akan ada beberapa checklist atau mungkin beberapa standar itu desain yang bagus atau yang baik itu seperti apa. Nah, itu nanti bisa dipelajari di beberapa konsep seperti kayak inheritance ataupun juga polymorphisme di sini. Oke, mungkin itu yang membedakan nanti dengan bahasa pemrograman yang lain. Untuk yang di Java sendiri, kita nanti pada akhirnya nanti kita akan diharapkan bisa membuat sebuah aplikasi yang berbasis GUI seperti ini. Nah, ini beberapa tampilan ini sudah disediakan oleh Java. Jadi sebagai contoh misalkan kalau kalian mau menggambar ini combo box misalkan di layar atau gambar window yang besar ini sudah disediakan sama Java namanya Java Swing. Nanti kita tinggal menginstance objek swingnya dan menambahkan komponen-komponen di dalamnya. Seperti ini. Jadi kayak misalkan gambarannya sih seperti kayak Lego gitu ya. Jadi kita sudah disediakan blok-blok. Nanti kalau kita mau bikin aplikasi ya kita tinggal menyusun blok-blok tersebut.
Nah, kita juga bisa membuat blok sendiri atau kelas sendiri yang nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, nanti kalau misalkan dia dijalankan di dalam sebuah sistem operasi yang lain, ini karena Java itu dia bisa dijalankan di dalam sistem operasi yang berbeda-beda, maka nanti dia akan bisa menyesuaikan sendiri. Kalau misalkan kita lihat di sini, misalkan kalau di dalam Windows misalkan ini tombol minimize, maximize sama tombol close-nya dia berada di sebelah kanan. Mungkin kalau di dalam Mac OS ataupun di Linux kadang mungkin dia berada di sebelah kiri. Nah, ini dia bisa menggunakan kode program yang sama. Jadi kita bisa gunakan kode program yang sama. Nanti program kita kalau jalan di sistem operasi yang berbeda nanti otomatis menyesuaikan. Nah, ini nanti untuk arsitektur Java sendiri akan kita bahas di minggu depan. Kenapa dia bisa dilakukan secara multiplatform seperti ini. Nah, ini kemudian contoh aplikasi juga ini yang bisa kita buat. Ini minimal kalau kita lihat seperti aplikasi GUI seperti ini ada beberapa objek yang terlibat. Yang jelas ini objek yang pertama misalkan adalah objek window-nya atau Java Swing applet-nya. Kemudian di sini ada beberapa combo box, ada combo box warna mungkin sama bentuk. Terus kemudian ini ada checkbox, ini ada 2 tombol, sama di sini ada 1 kanvas. Jadi kalau kita lihat di sini satu aplikasi ini terdiri dari beberapa komponen atau beberapa objek. Nah, kemudian nanti di sini berikutnya dia bisa melakukan beberapa proses, misalkan mau gambar dan sebagainya seperti ini. Nah, jadi diharapkan nanti setelah kuliah pemrograman objek ini, kalian bisa menangkap ide bagaimana sebetulnya kita membangun aplikasi skala besar. Jadi bisa jadi mungkin kita akan bisa lihat nanti, oh ternyata aplikasi yang besar itu bisa di breakdown menjadi beberapa komponen atau beberapa bagian, di mana komponen tersebut itu ternyata dibuat dengan menggunakan sebuah kelas. Nah, kelasnya itu nanti akan kita desain dan kita bisa masukkan ke dalam program utamanya. Oke, itu mungkin ya ilustrasinya untuk pengantar pemrograman berorientasi objek. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, mungkin kalau tidak ada, ini sebagai penutup, ini saya jelaskan ulang ya. Jadi, sebetulnya kalau misalkan kita mau membuat suatu aplikasi yang skala besar, itu biasanya aplikasinya tidak mungkin kita dekati menggunakan paradigma dasar pemrograman atau prosedural, ataupun juga hanya berkaitan sama struktur data saja, tetapi nanti kita akan lihat sebuah program itu terdiri dari beberapa komponen. Dan di mana komponennya itu bisa jadi mungkin nanti bisa digantikan sama komponen yang lain misalkan kalau memang diperlukan, atau bisa juga misalkan kita kembangkan komponennya itu menjadi beberapa komponen yang berbeda. Ini contohnya misalkan ada aplikasi perbankan misalkan, nah bisa jadi mungkin untuk data yang sama, data customer atau data rekening itu kan sebetulnya sama. Tetapi cara orang ngambil uang itu bisa jadi misalkan lewat ATM atau bisa juga lewat e-banking misalkan, tetapi beberapa komponen yang lain ini tetap sama. Jadi misalkan ya identitas banknya sama, nama customer-nya sama, sama akun bank yang dipakai juga sama. Tetapi nanti cara mengaksesnya bisa jadi beda. Ada yang lewat ATM, ada mungkin yang lewat e-banking dan sebagainya. Nah, ini nanti yang mungkin akan kita coba untuk desain. Jadi ada beberapa bagian yang menjadi suatu bagian utama, dan nanti kita bisa lihat ada bagian lain yang sebetulnya itu bisa jadi digantikan sama elemen yang mungkin berbeda. Ya contohnya ini tadi, misalkan kayak kita ngambil uang ke bank, misalkan ini problemnya adalah kita punya suatu rekening di dalam bank. Nah orang itu bisa mengambil dengan menggunakan beberapa jenis interface atau jenis layanan ya. Misalkan dia bisa ngambil dari ATM,
dia bisa ngambil dari teller misalkan, atau bisa juga dari e-banking, misalkan dari 3 interface itu. Nah, 3 interface ini tentunya tetap nanti data yang ada di bagian belakangnya itu sama. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa lihat ada beberapa bagian yang nanti bisa jadi akan selalu sama. Tetapi ada juga objek yang berbeda. Ini ada ATM interface, ada juga mungkin nanti ada e-banking interface, atau mungkin kalau dia misalkan langsung ngambil ke teller, maka nanti mungkin catatan transaksinya berada di mana. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin nanti perlu kita desain lebih detail pada saat kita membangun aplikasi untuk skala besar dan menggunakan paradigma perorientasi objek. Seperti itu. Nah, mungkin di sini nanti diagramnya akan sedikit mirip sama diagram di dalam sistem basis data. Nah, cuman yang perlu diperhatikan ini tentunya akan sedikit berbeda. Kalau sistem basis data itu dia interaksinya itu antar data ya. Jadi mungkin ada primary key, ada foreign key dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau di dalam kelas diagram itu berbasis objek. Jadi mungkin nanti kita tidak menyebutnya sebagai primary key atau foreign key, tetapi biasanya kita sebutnya sebagai sebuah komposisi atau composition. Nah, terus kemudian untuk beberapa elemen yang lain seperti kayak account, ini dia punya current account sama savings. Ini juga sama, nanti dia ada konsep inheritance. Di sistem basis data juga ada konsep inheritance, tetapi dia paradigmanya agak sedikit berbeda. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi nantinya di dalam aplikasi yang besar, kita akan lihat nanti interaksi antara objeknya itu seperti apa. Bisa jadi mungkin dia akan terlibat satu dengan yang lainnya, atau bisa juga mungkin nanti dia diturunkan dari kelas yang lain yang lebih mirip. Seperti ini. Nah, ini mana yang benar, yang paling benar? Nah, sebetulnya nanti kita berangkat desainnya itu dari requirement. Jadi biasanya nanti akan dideskripsikan requirement dari kelasnya itu seperti apa, dan kemudian nanti baru kita desain kelasnya, dan kemudian baru kita implementasikan ke dalam sebuah program. Seperti itu. Jadi nantinya kita tidak langsung ke implementasi, tapi kita coba lihat dulu ini interaksi antara objeknya itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa membuat program yang lebih efisien. Ya sama halnya ibaratnya kayak kita bikin desain rumah ya. Misalkan kita punya tanah berapa, terus kita mau bikin rumahnya berapa lantai misalkan, terus ruangannya ada apa saja, misalkan kita butuh kamar ada berapa, terus misalkan kita butuh ada ruang tamu dan sebagainya, itu kita list dulu kebutuhannya. Nah, baru kemudian nanti kita desain dan kita implementasikan. Oke, mungkin contohnya misalkan bisa dilihat misalkan di sini sebentar. Nah, jadi biasanya nanti kalau misalkan di dalam sebuah aplikasi berbasis objek, itu biasanya ada sebuah requirement yang didefinisikan. Jadi misalkan ada contoh misalkan seperti ini. Kita diminta untuk membuat aplikasi untuk saving accounts atau penyimpanan gitu ya. Nah, nanti kita akan disebutkan kita butuh data apa saja, terus kemudian nanti kita butuh fungsi apa saja. Nah, jadi biasanya kalau misalkan di dalam struct itu dia biasanya untuk untuk data saja. Meskipun mungkin sebenarnya struct ini bisa berisi fungsi, tapi biasanya jarang dibahas. Nah, untuk yang kelas ini dia biasanya propertinya ada elemennya ada dua. Ini ada data sama ada fungsi-fungsi nantinya. Nah, untuk data dan fungsi apa saja yang disimpan di dalam kelas, itu biasanya nanti akan ada suatu requirement analysis di sini. Nah, kita butuh apa saja, terus kemudian nanti di sini kita akan definisikan ya. Misalkan gini, kita diminta untuk bikin kelas namanya saving account. Seperti ini. Kemudian nanti ada variabel apa, misalkan. Terus kemudian nanti ada sebuah objek itu berisi private namanya saving balance. Nah, terus kemudian nanti di sini ada fungsi namanya calculate monthly interest dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk kelas ini nantinya dia butuh beberapa fungsi atau beberapa properti seperti ini.
Nah, nanti kita desain dalam diagram kelasnya, baru nanti kita implementasikan di dalam sebuah program. Jadi ini berangkatnya tidak dari ini ya, biasanya soal yang berkaitan dengan pemrograman objek, itu kita akan diberikan requirement atau specification analysis, terus kemudian nanti kita akan desain berdasarkan kebutuhan tadi, dan baru kemudian nanti kita implementasikan, seperti itu. Nah, kemudian biasanya nanti juga ada deklarasi yang lebih kompleks, misalkan kalau kita diminta untuk membuat aplikasinya itu bisa lebih dinamis, misalkan data yang disimpan bisa jadi mungkin berbeda dan sebagainya, maka mungkin saja kita perlu menerapkan konsep inheritance ataupun juga polymorphisme. Ini kurang lebih nanti ilustrasi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Oke, itu mungkin itu dulu untuk ilustrasinya untuk kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Oke, terakhir mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, ini terakhir ya, ini untuk materi kuliah kalian dan juga e-booknya bisa kalian download di sini. Kemudian nanti selain 2 buku itu, mungkin untuk desain pattern kita juga nanti akan bahas beberapa desain pattern seperti kayak clean code dan sebagainya di sini. Ini juga merupakan salah satu buku yang sering dibahas pada saat kita membuat suatu aplikasi yang pengennya nanti dia aplikasinya relatif bersih dan juga lebih mudah untuk di-maintain. Oke, ini kurang lebih seperti ini untuk materi kita hari ini. Untuk minggu depan nanti kita akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai IDE. Nanti saya akan jelaskan bagaimana instalasi aplikasinya, kemudian membuat project atau structure, melakukan debugging, dan juga nanti membuat file executables untuk aplikasi berbasis Java. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita nanti akan lanjutkan di pertemuan di minggu depan. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.